Selamat malam Team dimanapun kalian semua berada. Senang sekali dapat kembali bersama-sama dengan kalian semua. Setelah beberapa episode terutama di studio yang baru ini, saya baru kesempatan satu kali dan ini adalah kedua kalinya untuk menjadi host di acara DPI. Dan hari ini adalah hari Jumat di mana kita akan membahas hasil-hasil dari Liga Champions dan juga persiapan di liga-liga yang akan berlangsung domestik Eropa yang tentu sudah dinanti-nantikan. Dan sebelum saya perkenalkan dua pandit kita hari ini yang sebenarnya sudah ada di dalam promo kita di IG, kita akan bacakan terlebih dahulu. Ini adalah komen-komen dari JM Team yang sudah dikurasi dan yang sudah disiapkan untuk kalian semua. Ini adalah dari WRFGJUU. Semoga mental Rashford yang sebelumnya jatuh karena berbagai tekanan di Inggris semoga cepat sembuh bermain dengan kepercayaan diri. Biarkan klub lamanya sibuk ngebanyol dengan para pemainnya yang seperti badut yang ada di dalam area sirkus dengan emoticon ngeledek. Dan ada juga dari AZ_2710. Lihat foto Rashford keinget MU, bukan keinget kamu. Dicari MU-nya dialangin sama Anjar. Dicari MU-nya nggak ada. Ini ada dari AZ2710. Terima kasih untuk komen-komennya. Nanti kita juga akan bahas, kita akan singgung dan kita juga akan tanyakan kepada dua pandit kita. Yang satu tentu sosok senior yang sudah memberikan pernyataan menurut dia apakah Pak Erick Thohir melanggar statuta ataupun tidak. Sudah dibahas di platform sebelah. Ada Mas Sabto Haryo. Selamat malam Mas. Malam Pak Sio. Ramai sekali ya berita tentang Menpora yang baru ya. Rame-rame. Selamat untuk Pak Menpora yang baru. Semoga mengemban amanah yang dapat membawa prestasi olahraga dan pemuda Indonesia dalam tahap yang maksimal bersama dengan Pak Wamen. Dan bersama dengan kita juga sudah ada yang muda ini ya, ada Rizal Palevi yang selalu dapat memberikan analisa-analisa yang diterima oleh generasi yang sekarang. Walaupun mungkin belum akurat, tapi pede dulu aja untuk bisa menyampaikannya. Apa kabar Jal? Kabar baik, Bang. Baik. Alhamdulillah kabar baik. Gitu. Alhamdulillah kabar baik. Yoi, Ya. sehat. Apa yang lu persiapkan dalam setiap kesempatan lu tampil di DPI? Karena kalau sudah jadi rutin biasanya akhirnya tidak ada persiapan, akhirnya hanya mengandalkan apa yang lu baca di IG, apa yang lu tonton gitu. Ada nggak persiapan yang tetap lu lakukan? Terutama baca-baca dari ini ya, database itu udah banyak banget macam Skauka, Transfer Market itu pasti gue review dulu sebelum pertandingan dan gue tuh selalu nyatet apa yang misalkan di DPI minggu lalu data gue udah gue siapin, itu gue review lagi tiap pekan ya. Jadi itu berkesinambungan, berkelanjutan terus dan itu rata-rata persiapan gue Bang untuk menghadapi episode. Apa catatan terakhir dari penampilan lu? Catatan terakhir yang match-nya gitu ya contohnya ya. Yang lu perform di sini, apa yang jadi catatan terakhir lu untuk lu evaluasi sendiri? Yang terakhir itu terkait soal pembahasan Arsenal dan Liverpool ya. Gua rasa itu terus berkelanjutan dan poin gue masih sama kalau Arsenal harusnya jadi favorit. Jadi itu berdasarkan data-data yang gue kumpulin dari tiap musimnya dan harusnya ini musimnya Arsenal. Jadi itu Bang, berdasarkan data yang gue punya. Oke, itu adalah Rizal Palevi yang bersama dengan Mas Sabto Haryo. Sebelumnya mungkin ada yang perlu diingatkan, di Champions League kali ini berlangsung dari hari Selasa sampai hari Kamis sekarang ya. Dan Juventus Dortmund 4-4, Benfica lawan Karabakh itu 2-3, Tottenham Villarreal 1-0, Real Madrid penalti 2-1 atas Marseille, Olympiakos Pafos 0-0, Slavia Praha Bodo 2-2, Bayern melawan tim juara dunia Chelsea 3-1, Mia San Mia. PSG terlalu gagah untuk Atalanta. Ajax harus mengakui keunggulan Inter Milan dengan gol yang sama banget, gol kembar dengan heading Thuram. Liverpool bikin jantung deg-degan tapi menang terus 3-2 atas Atletico Madrid dengan drama Diego Simeone. Copenhagen Leverkusen 2-2. Leverkusen last minute juga. Klub Brugge 4-1 atas Monaco. Monaco katanya di pesawat sampai harus nggak pakai baju ya karena sempat cancel. Eintracht Frankfurt 5-1 atas Galatasaray. Sporting Kairat 4-1. Newcastle Barcelona 1-2. Ini heboh sekali di Newcastle karena pertama kali lagi mereka main di Champions League. Manchester City lawan Kevin De Bruyne, tim barunya Napoli, menang 2-0. Ini adalah hasil-hasil yang terjadi di Champions League di matchday yang pertama ya berarti ya. Ini. Dan kita sekarang tidak akan bisa untuk membahas semua match, tapi kita akan coba dulu sesuai dengan waktu yang kita miliki secara durasi untuk membahas match-match yang akan gue tanyakan kepada Rizal dan juga Mas Haryo. Kita ke St. James Park di mana seperti yang gue katakan tadi suasana begitu meriah. Ada Faustino Asprilla, ada orang-orang yang memang dulu pernah ada di Champions League eranya Newcastle
meramaikan malam itu, dan ketika pertandingan sudah dilangsungkan mereka dari tackling, tendangan semuanya diberikan sorakan oleh penontonnya. Namun yang menjadi bintangnya adalah Rashford yang berhasil mencetak 2 gol sebelum di menit terakhir Gordon mencetak gol yang memperkecil ketinggalan menjadi 2-1. Catatan dari Abrar mengatakan ini jadi orang Inggris pertama yang cetak gol untuk Barca di Champions League. Saya tambahin setelah Gary Lineker. Jadi tidak sampai di situ, harusnya ada komanya. Ini pertandingan yang akhirnya headline-nya adalah Rashford dibuang United gitu. Tapi nanti kita akan ke sana JM Team. Kita menuju dulu ke match-nya sendiri gitu loh, dengan kerinduan Newcastle yang sudah lama gak ada di Champions League, kemudian juga Barcelona yang di awal musim ini Hansi Flick bilang ini kok jadinya nggak teamwork segala macam. Gimana kalian berdua mengamati pertandingan ini? Mas Aryo yang bawain gimana? Nggak sesuai hype-nya ya. Kalau bisa dibilang kan sebetulnya mereka sempat ketemu juga setelah yang tahun 97 itu yang menjadi hype, yang mereka menang dengan skor 3-2. Sebelumnya yang menarik adalah Kit Gillespie kan baru ulang tahun tuh. Baru ulang tahun yang ngerayain di clubhouse golf gitu. Terus tiba-tiba nongol nih tamu Faustino Asprilla, kan dia kaget juga tuh kan. Jauh-jauh dari Kolombia mau datang ke ulang tahun dia, mau ikut membawa hype dari apa yang dia berikan ketika lawan Barcelona. Waktu itu mencetak 3 gol dia. Walaupun akhirnya bisa diperkecil ya menjadi 3-2. Harapannya fans Newcastle adalah mereka bisa memberikan itu. Walaupun di awal 2000-an sempat ketemu juga, mereka kalah 2-0 dan kalah 3-1 gitu. Tapi yang mereka ingin bawa memorinya adalah kemenangan tahun 97 itu. Ketika masuk ke lapangan, mereka pada saat itu melihat Figo dan kawan-kawan, wah ini pemain-pemain besar semua gitu. Tapi dengan semangat kita bisa menang. Ini kan seperti itu juga tuh, masuk lapangan, melihat pemain-pemain besar Barcelona, mereka mengharapkan gaya bermain yang 97 itu bisa dibawa ke sini. Tapi Barcelona nggak ngasih kesempatan buat Newcastle sama sekali ngembangin permainan. Bahkan Gordon bilang, ini kayaknya lawan terkuat yang pernah gue temuin. Gue nggak pernah lihat tim ngedikte klub gue seperti ini. Padahal kita pernah ketemu PSG, pernah ketemu Milan, pernah ketemu banyak tim-tim lain lah, tim-tim besar gitu. Tapi nggak pernah ada tim yang ngedikte kita seperti itu. Lini tengah tuh begitu dikuasai sama Pedri, De Jong. Sama sekali nggak ada kesempatan buat Newcastle untuk bisa ngembangin permainan. Guimaraes hilang, Joelinton hilang, bahkan Tonali kerepotan sendiri gitu ya. Dan akhirnya ironisnya malah yang bikin gol kok Rashford gitu ya. Yang di awal-awal sebel juga nih ngeliat dia masih aja gocek-gocek nembak gitu, yang pemain-pemain lain pada kosong tapi dia buang-buang peluang gitu. Tapi akhirnya dia buktikan dengan gol-gol yang dia ciptain ya, dan ngebuktiin lagi bahwa buangan United tuh masih wangi. Tapi lu setuju nggak Jal apa yang disampaikan Mas Haryo bahwa ini seperti 97 nama-nama besar yang dimiliki oleh Barcelona ketika menghadapi Newcastle 97. Padahal kalau kita lihat Rafinha dulu kan di Liga Inggris juga. Iya, degradasi lagi. Kelasnya Newcastle lah ya kan. Lewandowski udah ya lumayan mau expired lah. Terus yang lain juga pemain-pemain muda. Rashford juga buangan Aston Villa, terus juga buangan dari United gitu loh. Lo melihat Barcelona ini yang dihadapi Newcastle padahal sebenarnya harusnya lebih ringan dibanding waktu dia. Lu 97 berapa ya? Wah, belum ada, Bang. Oh, belum ada. Belum pacaran juga itu. Oke, ya Pandit harus bisa jawab. Iya. Lu setuju nggak apa yang dibilang Mas Aryo bahwa pendekatannya itu sama? Ini tim gede, tim besar, pemain-pemainnya yang memang bahkan gue bilang gelandang Newcastle tuh top 5 di Premier League lah, salah satu yang paling komplit karena karakternya tuh saling melengkapi. Ada yang tukang gebuknya di Joelinton, tukang ngatur tempo di Bruno Guimaraes, abis itu ada yang komplit macam Tonali. Jadi sebenarnya secara gelandang ini sebenarnya bisa head to head antara mereka dengan si Frenkie De Jong dan juga Pedri. Tapi gue rasa emang kedua pemain itu pinter banget. Tapi Mas kalau dibilang ini game milik Barca banget, gue agak nggak setuju tuh. Karena sebenarnya kalau dibilang berkembang 30 menit pertama gue bilang lebih bagus Newcastle malah. Dan itu 30 menit yang seharusnya kalau ada gol dari Newcastle, gue rasa jalannya pertandingan akan berbeda. Akan lebih banyak oleh Barcelona. Akan lebih terbuka pertandingan. Tapi setelah 30 menit itu kan Barca jadi bisa kontrol. Tapi di 30 menit pertama itu kelihatan sesuatu yang di awal musim ini emang jadi kelemahan Barcelona banget ya. Yang mana Elanga tuh berapa kali lari dari paling dalam, dia muncul dan itu keteteran banget. Dan backline Barcelona gue rasa sama sekali belum bagus di musim ini. Dan ada game kayak contoh yang seri 1-1 di game week ketiga, itu murni karena kiper mereka dapat poin. Dan gue rasa salah satu alasan Barcelona bisa menang lagi tadi malam, selain faktor individu Rashford, itu karena kiper menolongin lini belakang mereka yang rapuh lagi. Jadi sebenarnya nggak komplit banget Barcelona. Ini juga bukti dari tim yang emang nggak siap untuk manfaatin peluang. Ketika lawan Barcelona kan gue bilang di saat laga itu, gue juga bilang banyak lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh tim kalau lo jeli. Salah satu contoh gue Rayo Vallecano itu, ketika mereka bisa membuat 1-1, banyak banget peluang yang bisa mereka dengan manfaatin
kelemahan, kalau gue selalu bilang itu kelemahan adalah high defense-nya Barcelona. Gimana lo bisa crack itu dan lo mendapatkan peluang. Newcastle melakukan itu sebetulnya, tapi by the time lo harus mencetak gol, nah mereka nggak punya itu. Kebukti dari berapa pertandingan yang mereka mainkan, cuma masukin 3 gol, kebobolan 3 gol juga. Begitu kecil jumlah gol yang bisa mereka masukkan. Jadi ya kalau lo melawan Barcelona, kalau lo nggak bisa manfaatin peluang yang lo dapat dengan set up lo yang emang defense to counter, ya itu kan menjadi masalah. Dan akhirnya setelah Barcelona udah ngelepas pedal gas lah ya di akhir-akhir, akhirnya mereka dapat kesempatan untuk bisa cetak gol dan itu dimanfaatkan. Ya mungkin mereka akhirnya menyesal kenapa nggak kita manfaatin dari awal ketika bola di tengah, lo udah ngelewatin backline mereka, lo kirim buru-buru tuh umpan. Nah itu kan yang nggak mereka lakukan gitu. Efektivitas dan juga kemampuan untuk mencetak gol di awal ketika tim yang bermain lebih menunggu atau reaktif ini kan menjadi faktor penting. Indonesia Jepang, Indonesia Australia itu juga jadi satu contoh nyata bahwa ketika memang kita malah buang peluang di awal, bukan buang lah, katakanlah melewatkan kesempatan itu memang bisa jadi mimpi buruk buat lawannya. Walaupun nggak Rashford juga yang diduga-duga gitu. Lewandowski akhirnya main, ya Rafinha juga tetap dengan kegigihannya. Gue nggak bilang dia terlalu spesial sih menurut gue. Itu mungkin tetap bisa diperdebatkan ya. Tapi gigihnya sih kalau gue sih lihat Rafinha. Dan heading yang pertama. Giginya putih emang ya dia. Gigi. Banyak yang begitu. Gigi. Heading yang pertama, yang kedua ini memang gol roket ya. Yang menurut gue nggak spesial karena nggak sering dilakukan. Artinya bukan konsistensi, sama lah kayak Szoboszlai tendangan bebasnya kemarin nggak gitu lagi gitu loh, kecuali dia melakukan secara berulang-ulang sehingga memang ditakutin gitu loh. Tapi anyway, berita akhirnya mengatakan dikaitkan dengan nyesel tuh harusnya United. Rashford harus dipermanenkan. Rashford mendapatkan peran baru di bawah Hansi Flick setelah 4 pertandingan hanya 2 assist, sekarang akan menjelma jadi striker menakutkan. Is it too much? dengan lawan yang memang 11 gol dia hadapi dalam 16 pertandingan, ini lawan favoritnya dia kan? Iya, di Premier League dia punya reputasi nyetak gol ke Mas gawang Aryo ini. dulu, Anda tadi udah saya tanya. Iya. Mas Aryo silakan. Iya, gue secara pribadi ketika ditanya dari Barcelona siapa sih player to watch lo, gue menyebut Rashford. Oh, lo nyebut Rashford? Iya, gue nyebut Rashford. Tapi emang di awal-awal, waduh. Tapi to watch doang kan? Bukan yang mengubah. Nggak to score kan? Maksudnya pemain yang bakal memberikan impact berbeda lah untuk Barcelona. Kalau Rafinha kan kita udah tahu nih pemain bakal kayak gini. Fermin Lopez salah satu player to watch juga. Cuman gue menggarisbawahi Rashford gitu. Ini peran bisa dibilang lifeline baru lah buat dia untuk ngebuktiin bahwa sebetulnya gue masih bisa kok memberikan kontribusi, memberikan assist juga ke Rafinha dalam posisi-posisi yang mungkin di United dia nggak melakukan itu gitu. Ketika bola sampai hampir ke depan kotak, kan biasanya diterusin tuh ke ujung, baru dia mau crossing kayak mau nembak gitu. Tapi ketika udah sampai sini, dia tahu dari sana ada orang siapa, dia kirim bola-bola seperti itu. Gaya-gaya seperti itu yang gue pikir akan membuat dia menjadi pemain yang akan memberikan kontribusi besar buat Barcelona. Walaupun di awal-awal agak shaky, di pramusim bagus, awal musim shaky, tapi kali ini dia ngebuktikan di biggest stage bahwa dia masih bisa memberikan kontribusi, terutama berupa gol itu. Tapi perlu berapa kali kita melihat seorang Rashford dengan kontribusinya, either goal, assist, permainan, untuk kita bisa bilang seperti ini gitu. Karena too much menurut gua headline yang memberitakan Rashford dengan 2 gol tadi malam. Yap, gue setuju kalau itu too much ya. Karena rekam jejak dia juga ketika Amorim datang, itu kan sebelum Amorim datang dia dikatakan juga udah habis bersama United. Tapi di 2 game pertama Amorim dia bisa 2 gol lawan Everton dan 1 gol lawan Ipswich. Itu kelihatan kayak oh ini kayak pemain yang bisa bangkit lagi. Habis itu hal serupa juga terjadi di Aston Villa ketika dia ngasih 2 assist ke lawan PSG. Walaupun mereka secara agregat kalah, tapi itu kan kelihatan kayak wih Rashford di Aston Villa bagus lagi. Dan gue rasa ini lagi-lagi skema yang sama bang. Ini berulang doang, force down lah istilahnya. Fajar palsu nih si Rashford ini. Jadi ini gue rasa nggak akan membawa angin segar bagi Rashford. Lo lupa yang ngelatih dia siapa? Waduh mas, ini intensitas setinggi ini gue rasa Hansi belum Flick. Hansi Flick lo lihat pemain-pemain semuanya step up their game gitu. Pemain yang kita nggak bakal ngira bakal menjadi bagian dari tim inti. Eric Garcia bisa balik lagi. Gerard Martin dia coba di situ. Casado pemain-pemain yang selalu perform gitu. Bahkan Fermin kan yang naik turun juga tapi belakangan. Jadi menurut lo bagus. dia akan konsisten dengan momen tadi malam? Di bawah Flick, at least masih banyak pertandingan yang akan kita ngelihat dia mencetak gol. Jal? Gue nggak yakin sih karena skema dia di musim-musim sebelumnya kayak begini juga. Jadi gue rasa ini hal yang akan berulang dan ini ya cuma one of those games bagi Rashford aja bisa ngelakuin hal ini karena bersama Hansi Flick dengan tuntutan lo harus selalu lari, tuntutan lo harus selalu ngepres. Kita udah pernah ngeliat ini sebelumnya Rashford di tim-tim sebelumnya. Oke, 2 bucket Kentucky.
Jadi. Tolong kamera. Kalau ini enak kalau sama Mas Aryo begini. Dia sampai Ini aja sampai standar apa nih, nyentuh apa? Kayak ya, ada I 10 mean, gol gitu. maksud saya ini di La Liga atau Champions Ya. League. Di all competition. All Kalau competition sampai Desember aja ya. Wih nih, Boleh. sampai break. Ya dong, kan ini Paruh momentumnya nih. Iya, sampai Desember di atas Break 10 paruh gol. musim. Di atas Ada- 10 gol. Tuh, sampai Desember di atas 10 gol all competitions. All coms. Oh. Rizal? Gua 15 nih, Mas. Rizal, Gua nggak nyampe, Bang. Ya udah, Nggak salaman. nyampe. Mas Aryo, pertama kalinya 2 nih. bucket fast food ya. Karena gue lagi sukanya AW. Oh, Iya. banyak juga sih sebenarnya. Golden chickennya mantep. Nah, itu dia Lawan ya. itu. Oke, sudah Deal. salaman, tapi siapa tahu kalian juga punya pendapat yang berbeda, tulis di kolom komen apakah kalian timnya Mas Haryo dengan sampai Desember akan berkontribusi lebih dari 10 gol atau kalian timnya Rizal sampai Desember less than 10 goals atau di bawah 10 gol. Nanti kalau emang kalian masuk timnya masing-masing, kita akan bikinin acara, kita juga akan traktirin tim yang akhirnya kalah. Setuju ya? Boleh sih. Ngomong-ngomong acara, gue juga mau ngingetin di tanggal 28 September kita ada main bola bareng. Jadi kalian yang pengen ikutan main bola bareng di Senayan, buruan daftar, siapa tahu masih ada slotnya karena kita akan main berhadapan dengan PL United ya. Jadi tanggal 28 di Senayan jam 6 sore sampai jam 8 malam. Jadi dari sore sampai malam mainnya tuh. 6 sore sampai 8 malam. Jadi tenang aja, pasti semua kebagian main. Lo main buat siapa? Gua main untuk diri gue sendiri, Mas. Ya. 2 babak bisa. Oke, jadi jangan lupa untuk bisa daftar juga dan kalian tadi isi kalian setuju sama Mas Haryo atau Rizal.